warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya Tri Merindawati. Alhamdulillah kali ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar secara daring atau online. Walaupun di masa pandemi ini kita masih harus tetap memiliki semangat yang tinggi untuk belajar. Di masa pandemi ini kita harus tetap ingat pesan 3M, yaitu selalu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Pandemi telah membuat kita untuk belajar secara mandiri. Walaupun di masa pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat dalam belajar. Nah, untuk itu, mari kita lanjutkan pembelajaran pada kali ini, yaitu tentang getaran dan gelombang. Getaran dan gelombang tentu sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama kita akan menjelaskan tentang getaran. Apa yang kalian ketahui tentang getaran? Nah, di sini getaran merupakan semua benda yang apabila diberi tindakan atau perilaku dan mengalami gerakan. Nah, getaran ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat, tergantung pada simpangan yang diberikan pada benda tersebut. Nah, jika benda tersebut diberikan simpangan yang besar, maka benda akan mengalami gerakan terlihat. Dan jika simpangan yang diberikan pada benda tersebut kecil, maka benda tidak akan terlihat getarannya. Tahukah kalian apa saja contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari? Untuk mengetahuinya, mari kita saksikan video ini. Setelah menyaksikan video tersebut, maka penggaris yang tadi diberi tindakan atau perlakuan, maka dapat disimpulkan bahwa penggaris merupakan contoh dari getaran, di mana ketika penggaris diberi perlakuan atau tindakan, maka penggaris mengalami getaran. Nah, contoh lain dari getaran dalam kehidupan sehari-hari yaitu gitar, beban pada pegas, serta bandul. Jadi, dapat disimpulkan di sini getaran merupakan gerak bolak-balik suatu benda terhadap titik kesetimbangannya. Dalam materi getaran, kita akan mempelajari besaran atau satuan yang terdapat dalam getaran yang meliputi periode, frekuensi, amplitudo, dan simpangan. Yang pertama yaitu periode. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan periode? Periode merupakan waktu yang diperlukan dalam satu getaran. Periode di sini memiliki rumus yaitu T sama dengan T kecil per N, di mana T ini merupakan periode, sedangkan T kecil merupakan waktu yang diperlukan dalam satu getaran, dan N merupakan jumlah getaran. Frekuensi. Apakah yang dimaksud dengan frekuensi dalam getaran? Yaitu frekuensi merupakan jumlah getaran yang dilakukan dalam 1 detik, di mana frekuensi di sini memiliki rumus F sama dengan N per T, di mana F ini merupakan frekuensi dan N merupakan jumlah getaran dan T merupakan waktu yang diperlukan dalam satu getaran. Nah, setelah kita mempelajari tentang periode, frekuensi, maka kita akan mempelajari tentang hubungan antara keduanya, yaitu di mana hubungan keduanya yaitu berbanding terbalik. Selanjutnya, besaran atau satuan dalam getaran yaitu simpangan. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan simpangan? Simpangan merupakan jarak dari titik kesetimbangannya. Selanjutnya yaitu amplitudo. Nah, apa yang dimaksud dengan amplitudo? Amplitudo merupakan simpangan terjauh dari posisi setimbangnya.
kita mempelajari tentang periode frekuensi. Di sini juga akan mempelajari tentang hubungan antara keduanya, di mana periode dan frekuensi di sini memiliki hubungan berbanding terbalik, di mana jika nilai frekuensi semakin kecil, maka periode semakin besar, dan jika periode semakin kecil, maka frekuensi akan semakin besar. Selanjutnya kita akan membahas tentang berapa sih satu getaran itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penjelasan berikut ini. Di sini terdapat bandul, di mana di sini merupakan titik B, dan di sini merupakan titik A, dan di sini merupakan titik C. Yang kita tanya di sini yaitu satu getaran. Nah, satu getaran itu ketika bandul digerakkan dari titik A, maka akan kembali ke titik A semula. Satu getaran sama dengan A, B, C, B, dan kembali ke A. Setelah kita mempelajari berapa itu satu getaran, di sini kita akan juga mengetahui berapa setengah getaran itu dan 3/4 getaran. Nah, pertama kita akan mempelajari tentang setengah getaran, di mana bandul akan bergerak dari titik A, B, dan berakhir ke titik C. Sedangkan 3/4 getaran, bandul akan bergerak dari titik A, B, C, dan kembali ke titik B. Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya yaitu gelombang, adakah dari kalian yang belum memahami dari materi getaran yang telah kita pelajari bersama? Jika ada yang belum dipahami, bisa dipertanyakan. Dan jika tidak ada yang dipertanyakan atau ditanyakan, maka kita akan melanjutkan pembelajaran yang selanjutnya dengan materi gelombang. Nah, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan gelombang? Gelombang merupakan getaran yang dapat merambat, namun dalam perambatannya memerlukan media atau medium. Gelombang berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan sifat perambatannya dan bentuk perambatannya. Gelombang berdasarkan sifat perambatannya dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Sedangkan berdasarkan bentuk perambatannya, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Yang pertama kita akan membahas tentang gelombang berdasarkan sifat perambatannya yang meliputi dua jenis, yaitu gelombang mekanik serta gelombang elektromagnetik. Apa sih perbedaan antara gelombang magnetik dan gelombang elektromagnetik? Nah, untuk itu kita simak penjelasan berikut ini. Gelombang mekanik merupakan gelombang yang merambat melalui zat perantara atau medium. Nah, contoh dari gelombang mekanik yaitu tali yang dihentakkan, gelombang bunyi, serta gelombang air. Gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang perambatannya tidak memerlukan medium atau zat perantara. Contoh dari gelombang elektromagnetik yaitu gelombang radio, sinar X, dan gelombang cahaya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang gelombang berdasarkan bentuk perambatannya yang meliputi dengan gelombang transversal serta gelombang longitudinal. Nah, kalian tahukah apa itu gelombang transversal? Gelombang transversal merupakan gelombang yang arah getarannya berbanding lurus dengan arah perambatannya. Contoh dari gelombang transversal ini yaitu cahaya matahari, gelombang air, serta tali yang dihentakkan. Yang kedua, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan gelombang longitudinal? Gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah getarannya berimpit dengan arah perambatannya. Apa saja contoh gelombang longitudinal? Contoh gelombang longitudinal yaitu
gelombang pada pegas, serta gelombang bunyi. Berikut contoh getaran terhadap gelombang transversal, di mana gelombang transversal ini terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Sedangkan pada gelombang longitudinal terdapat rapatan serta renggangan. Dalam materi gelombang terdapat 5 besaran pokok, yaitu cepat lambat gelombang, frekuensi, periode, amplitudo, panjang gelombang. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan periode, frekuensi, amplitudo, cepat lambat gelombang, serta panjang gelombang? Nah, untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke penjelasan berikut ini. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang periode. Periode merupakan waktu yang diperlukan untuk membuat satu gelombang. Nah, rumus dari periode ini yaitu T sama dengan T kecil per N, di mana T merupakan periode dan T kecil merupakan waktu dan N merupakan banyaknya gelombang. Yang kedua yaitu panjang gelombang. Panjang gelombang merupakan jarak satu gelombang. Selanjutnya amplitudo. Amplitudo merupakan tinggi bukit dan lembah. Frekuensi adalah banyak gelombang dalam 1 detik dengan rumus F sama dengan N per T. F sama dengan frekuensi dan N sama dengan jumlah gelombang dan T merupakan waktu yang diperlukan. Yang terakhir yaitu cepat lambat gelombang. Cepat lambat gelombang ini dirumuskan dengan V sama dengan lambda kali F atau V sama dengan lambda per T. Berapakah satu gelombang itu? Satu gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Dalam materi yang kita pelajari yaitu getaran dan gelombang, dapat disimpulkan bahwa getaran merupakan gerak bolak-balik suatu benda terhadap titik keseimbangannya. Sedangkan gelombang merupakan getaran yang merambat namun dalam perambatannya memerlukan media atau medium. Gelombang berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan sifat perambatannya dan bentuk perambatannya. Gelombang berdasarkan sifat perambatannya dibedakan menjadi 2, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Sedangkan berdasarkan bentuk perambatannya, gelombang dibedakan menjadi 2, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Selain itu, kita juga mengetahui besaran apa saja yang terdapat dalam getaran dan gelombang yang meliputi amplitudo, frekuensi, simpangan, periode, cepat lambat, serta panjang gelombang. Dan kita juga akan mengetahui tentang hubungan periode dan frekuensi, di mana hubungan periode dan frekuensi di sini memiliki hubungan berbanding terbalik. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu semangat untuk belajar walaupun kita di masa pandemi seperti ini.